YouTube channel. Ada orang namanya Imat. Lu kok ketawa? Lu kenal? Namanya Imat. Apa dia bilang? Walaupun ulama sedunia mengakui nasab Pak Alwi, saya tetap tidak mengakui. Oh, keren. Dia batalkan nasab Pak Alwi, dia korek nasab Pak Alwi. Saya mau tahu ini orang siapa. Saya cari saudara. Oh, dia posting, kata dia ayahnya bernama Sarmana. Oh, berarti dia Imat bin Sarmana. Tapi di medsos rame Imat bin Sarman. Tapi kemudian dia memakai Imat bin Uthman. Kemudian kita periksa dokumennya waktu SMP, nama ayahnya Haji Samun. Ini yang benar yang mana? Imat bin Sarmana, Imat bin Sarman, Imat bin Uthman, Imat bin Samun yang mana? Oh, ini orang nasabnya nggak jelas, mengurusin nasab Pak Alwi. Unyil. Kira-kira jelas gak? Lu mau beresin nasab orang, lihat dulu nasab diri lu. Kalau nasab nggak benar, jangan coba-coba ngoreksi nasab orang lain. Nggak boleh, saudara. Hati-hati, Nabi mengatakan, saudara, ada dua perkara dalam Sahih Muslim yang bagian merupakan kufrun billah, kufur kepada Allah, saudara. Yang pertama adalah at-ta'an fil ansab, menyerang nasab orang, saudara. Mau Arab, mau bukan Arab, mau Habib, mau bukan Habib, nasabnya tidak boleh kita hina. Gak boleh, saudara. At-ta'an fil ansab, bukan Arab saja yang menjaga nasab ibu. Orang bangsa Indonesia juga banyak yang menjaga nasabnya, saudara. Kesultanan, kerajaan-kerajaan di seluruh Indonesia dari dulu sampai hari ini mereka menjaga nasab mereka, saudara. Hati-hati, jangan coba-coba kita korek-korek nasab mereka, saudara. Atau saudara-saudara kita di Sumatera Utara, saudara, di Mandailing umpamanya, kita lihat, saudara, mereka semua punya nasab. Ada raja-raja yaitu di Sumatera Utara, saudara, yang mereka merupakan hongkol daripada keturunan mereka, sehingga di mereka ada marga Nasution, marga Lubis, marga Panjaitan, marga Siregar, marga Siahaan, marga Ginting, dan lain sebagainya, saudara. Itu marga ada nasab, saudara. Gak boleh sembarangan marga Nasution terus kita utak-atik, kau bukan Nasution, kau Nasution palsu, haram. Gak boleh sembarangan, kecuali kalau betul-betul sudah terbukti meyakinkan dia pembohong. Jelas gak, Bu? Jelas gak, Bu? Gak boleh. Masing-masing saudara bangsa, suku bangsa itu punya nasab. Ada yang dijaga nasabnya, ada nasabnya memang sudah hilang begitu saja, saudara. Sampai orang-orang Yahudi Israel sampai hari ini mereka jaga nasab mereka, saudara. Jadi urusan nasab hati-hati. Makanya Nabi mengatakan hati-hati. Salah satu kufrun billah adalah at-ta'nu fil ansab. Hadis Sahih Muslim. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Nah, saudara, singkat saja saya sampaikan, saudara. Nasab para habaib atau nasab Pak Alwi, saudara, sabitun bisyuhra wal istifaqah. Dalam ilmu fikih tentang nasab, bahwa nasab yang sudah jauh, saudara, itu ditetapkan lewat syuhrah wal istifaqah. Jadi kalau kabar sudah populer dan mutawatir di tengah umat, cukup nasabnya sudah sah, saudara. Itu sepakat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Semua ahli fikih di kalangan Ahlus Sunnah, mau itu Hanafi, Maliki, Syafi'i, saudara, Hambali, sepakat. Bahkan sampai Wahabi, Syiah, Ibadi, Khawarij, semua sepakat.
salah satu yang disepakati semua madhab saudara, baik ahlus sunnah maupun bukan ahlus sunnah, bahwa nasab yang jauh cukup ditetapkan dengan saudara popularitas, dengan kabar yang sudah menyebar kemana-mana, bahasa fikihnya bisyuhrati wal istifadah, cukup. Kira-kira jelas tidak? Semua ulama sudah, ulama-ulama sekelas Imam Sakhawi, Imam Ibn Hajar, saudara Al-Haythami dan lain sebagainya, semua sepakat. Dulu anak pesantren kalau baca kitab di pesantren dengar nama Ibn Hajar Haythami udah gemeter sudah. Bukan sembarang nama itu sudah, ulama besar. Tahu-tahu sekarang ada iman bin gak jelas sudah mengatakan walaupun ulama sedunia sudah mengakui, saya tetap tidak mengakui. Itu namanya angkuh, sombong, keras kepala. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Kita berdebat pakai ilmu, bukan pakai pokok. Bukan pakai keras kepala, bukan. Kalau kau punya dalil kuat, kami terima. Kalau dalil kami yang kuat, kau tidak boleh tolak. Itu namanya etika dialog, etika hiwar, etika diskusi. Kira-kira jelas tidak? Nah, makanya kemarin Syekh Ali Jum'ah di Masjid Jami Al-Azhar saudara di Kairo ditanya sama pelajar Indonesia. Ini pengajian umum saudara. Orang Mesir kumpul semua, dari berbagai negara juga kumpul saudara. Ditanya, ya Syekh, bagaimana itu nasab Ba'an yang ada di Indonesia tuh, katanya dari Yaman. Bagaimana itu nasab mereka? Singkat dijawab, inna nasab Ba'anwi, kata Syekh Ali Jum'ah, sabitun bil ijma'. Artinya bahwa nasab Ba'anwi sudah ditetapkan lewat ijma', sehingga tidak boleh diingkari oleh siapapun. Masya Allah, ini kelebihan nasab Ba'anwi. Bukan hanya sabit ditetapkan bisukhra wal istifadah, bahkan diijma'kan oleh ulama saudara. Jadi artinya kalau ada coba-coba nentang, berarti mereka nentang ijma' ulama. Ahlus sunnah wal jamaah berpegang teguh kepada 4 sumber hukum. Sepakat, 1 Al-Quran, 2 As-Sunnah, 3 Al-Ijma', 4 Al-Qiyas. Al-Ijma' wajib dijadikan sebagai sumber penetapan hukum saudara. Kira-kira jelas gak Bu? Nah jadi sebetulnya apa yang disampaikan oleh Imam ini saudara, nggak perlu repot-repot untuk kita mengkanternya saudara. Kalau dia sudah katakan walaupun ulama sedunia sepakat mengatakan nyambung, saya tetap nggak nyambung, artinya dia udah nggak mau terima pendapat para ulama. Siapa dia? Mau dibandingkan dengan ulama-ulama dunia? Siapa dia? Sudah sampai di mana ilmunya? Nantangin. Kalau nasab Ba'anwi itu benar, saya siap berdebat 3 hari 3 malam. Saya punya anak menantu Bu Habib Hanif Al-Attas lapor, Abah, ini bagaimana nih bahas imat nih? Kenapa? Kita bilang, dia nantang berdebat 3 hari 3 malam. Saya jawab, ya waladi Hanif, kalau iman dan kelompoknya geng nasab, begal nasab, menyerang, mencaci maki kita, nggak usah dijawab. Tapi kalau dia bikin risalah, makalah, tulisan, dia bawa dalil-dalil buat ngebohongin umat, wajib dijawab. Bikin lagi risalah. Jadi kalau dia bikin risalah, kita bikin risalah. Dan kalau dia nantang debat, layani. Berangkat, hadapi dia. Loh, saya tahu kok kualitas saya punya menantu saudara. Saya tahu kemampuan ilmunya, saya tahu pengetahuan nasabnya, saya tahu kemampuan debatnya saudara. Saya punya mantu 7 saudara, semuanya paham agama. Saya punya mantu 7, saya tahu keahlian masing-masing. Mana yang bisa berdebat, mana yang nggak bisa berdebat, mana yang bisa ngajar, mana yang bisa tabligh saudara. Nggak, saya nggak tugaskan mantu yang lain, cukup Habib Hanif saja. Berangkat, hadapi mereka. Berangkat Habib Hanif saudara ke Kesultanan Banten.
Mau dialog, debat 3 hari 3 malam. Sampai di sana Imad kabur. Al-Kaburi. Nasabnya namanya Al-Kaburi. Bu, kabur. Kacau saudara. Ya sudah dia kabur saudara. Tantangin lagi berdebat saudara. Kemarin digelar debat difasilitasi oleh Rabithah Alawiyah. Mau berapa hari? 3 hari, 6 hari, 7 hari. Ayo. Kenapa difasilitasi oleh Rabithah Alawiyah? Dia kan peneliti katanya. Kalau yang namanya peneliti, meneliti nasab Ba'alwi, nasab Ba'alwi itu lembaganya Rabithah Alawiyah. Kalau mau meneliti, ya datang dong. Anda mau meneliti kambing, tapi kambingnya nggak pernah Anda lihat, bisa meneliti? Nggak bisa dong. Meneliti kambing, ambil kambingnya, lihat. Dulu saya bangun front pembela Islam, saudara. Banyak orang luar negeri pengen tahu apa itu FPI. Datang ke Petamburan. Dari Eropa, dari Amerika, dari Korea, dari Jepang, dari Australia. Datang. Apa itu FPI? Siapa yang mendirikan FPI? Kapan didirikan? Untuk apa? Apa visinya? Apa misinya? Kenapa FPI begini? Kenapa FPI begitu? Itu namanya meneliti. Ini meneliti tapi nggak pernah datang ke Rabithah. Iya, apa yang lu teliti pantat kebo? Kira-kira jelas gak? Paham gak? Diundang kemarin saudara. Ayo suruh bawa teman-temannya gengnya. Berapa orang? 10 orang, 20 orang. Dia berkelit, dia bilang apa? Udahlah jangan di Rabithah Alawiyah, di Uin Wali Songo saja. Dijawab saudara oleh tim kita, baik, kita siap datang ke Uin Wali Songo, tapi datang dulu ke Rabithah. Kemarin kita di Rabithah, nanti kita di Uin Wali Songo. Kita datang. Akhirnya apa yang terjadi? Enggak datang kemana? Ditungguin sampai jam 10 malam. Lagi-lagi kabur. Gengnya dia saudara, yang namanya Kori saudara, nantangin Mbak Alwi Baklai, ayo kita berantem. Wah, jagoan juga dia. Dia nantangin Habaib berantem. Yang ditantangin Habib Bahar, ya kena. Yang ditantangin Habib Bahar, emang doyan Baklai saudara. Betul. Ibu kenal sama Habib Bahar? Yang begini ditantangin Baklai, emang demen loh. Kapan mau Baklai? Malam ini, saya datang malam ini. Awas kau lari. Datang Habib Bahar ke Kresek Banten saudara, tengah malam. Didatangi ke rumahnya, di depan rumah Imad saudara. Ayo, siapa yang Baklai? Mabur. Ngajak berdebat, didatengin kabur. Ngajak Baklai, didatengin kabur. Al-Kaburi. Sekali lagi saudara, maka itu sudah saya pesankan kepada Hanif kemarin, ini sudah cukup. Kalau mereka nanti mau coba-coba nantang debat lagi, nggak usah dilayani. Udah nggak usah dilayani, cukup sampai di sini saja. Mereka tidak punya dalil, mereka hanya pakai kebencian, hawa nafsu, ingin ngadu domba umat, dan ini harus kita tegak. Jadi kemarin kenapa kok dialog itu tetap digelar saudara? Sebab dialog itu bukan hanya untuk membungkam iman. Ada yang lebih penting. Kalau soal bungkam iman terserah, mau sadar nggak sadar urusan dia saudara. Tapi ada yang lebih penting, memberitahu kepada umat nasab Ba'alwi itu begini. Apa yang dipertanyakan oleh si Imad, semua sudah dijawab tuntas. Karena banyak kiai di berbagai daerah lapor, Habib, kami ini para kiai puluhan tahun bangun pesantren, kami nggak pernah belajar nasab, nggak ada pelajaran nasab di pondok pesantren. Jadi begitu kami ditanya umat soal nasab, kami bingung. Tolong berikan kami panduan. Nah begitu Habib Hanif, kita minta membentuk tim saudara. Nah, di situ ada Gus Wafi, ada Maimun Nafis, saudara, ada Muhammad Asgaf, dan lain sebagainya. Ada ahli DNA, ada ahli sejarah, saudara, ada ahli hadisnya, kemudian juga ada ahli nasabnya, saudara. Semua kita kumpulkan dalam satu tim.
dibuatlah sebuah buku 500 halaman. Judulnya Keabsahan Nasab Ba'alwi, sekaligus menyangkal para pembatal nasab.